klik like dan subscribe serta komen untuk basa-basi coy. Mas Ganip tadi Anda sebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan pilkada ini akan diikuti oleh hanya satu pasang calon, karena sekali lagi badai politik, badai COVID yang menyebabkan semua itu. Mungkinkah itu terjadi, Mas Ganip? Saya kira mungkin. Kenapa? Jelas biaya politik itu sangat besar sekali. Sehingga kalau itu dipaksakan, Yun Sewu, sekali lagi saya katakan, dalam kondisi COVID-19 ini, dengan waktu yang sangat singkat ini, saya kira seorang penantang akan berhitung kembali terkait dengan pembiayaan dan prospek akan memenangkan pilkada ini. Nah, kalau seperti itu semuanya, kan lebih baik bergabung ke petahana saja. Nah, kalau semua avanturir seperti itu, kan tidak ada lagi musuhnya. Apalagi katakanlah misalnya partai-partai besar sekarang kan Pak Ipin ini luar biasa usahanya untuk melobi mematahkan PKB, bisa merapat ke kubunya, dan juga mungkin partai-partai daya ini kan juga sangat besar sekali, sehingga ini bisa menjadikan akumulasi politik kepada petahana semuanya, dan ini bisa jadi memunculkan calon tunggal itu enggak, kecuali PKS, Mas Heri. Ya. Tidak tahu lah nanti. Sampai saat ini kan belum ada pernyataan politik dari PKS. Begini, Mas Ganip, kalau seandainya, misalnya kita bicara seandainya ya, kalau seandainya Mas Ipin atau PDI di sini bergandeng dengan PKB, siapapun nanti calon wakilnya, maka apa bisa disebut pilkada game over? Game over? Iya. Luar biasa. Pandangan Anda sangat tajam sekali. Jadi memang bisa jadi begitu. Realitas politik, kalau semua partai-partai sudah melumpuk jadi satu, menjadi oligarki politik, udah game over sebetulnya. Masyarakat mau disuguhi apa? Tidak ada penantangnya. Nah, persoalannya kan pilkada ini harus terjadi. Pilkada itu harus terselenggara untuk memunculkan bupati baru. Nah, kalau Nyun Sewu ya, Mas Heri Sipit, saya itu sudah sering berkelakar di teman-teman itu. Kalau pilkada ini nanti hanya ingin meresmikan Mas Ipin untuk periode kedua dengan biaya 32,8 miliar itu, ayo rugi masyarakat. Mending 32,8 miliar itu dijadikan biaya pembangunan atau recovery ekonomi akibat masyarakat terkena pandemi ini, lebih bermanfaat. Gini, Mas Ganip ya, ini kan pilkada masih 6 bulan lagi, ya, masih 9 Desember. Anda menyebut bahwa tadi disebut-sebut masyarakat kurang antusias. Itu sebenarnya menurut saya sih, ya. Itu pandangan yang terlalu terburu-buru. Kenapa begitu? Karena sekali lagi masyarakat belum tahu siapa calon sebenarnya, siapa ya di ring itu siapa yang bertarung kan kita belum tahu. Kita hanya disuguhkan kalau kandidatnya A, B, C, D, tapi apakah nanti mereka bisa naik ring apa tidak dalam sebuah pertarungan politik ini, kita juga belum tahu. Nah, kalau sudah tahu ternyata musuhnya seimbang begitu ya, sejajar, babak kalau istilah kita, ya masyarakat akan tertarik. Kecuali kalau memang tidak seimbang, tidak babak, yang mungkin tidak menarik. Kira-kira begitu. Ya memang bagaimanapun juga ya Mas Heri, calon-calon yang akan tampil di dalam kontestasi pilkada nanti tidak akan keluar dari yang sekarang ini sedang dimunculkan. Dan kita juga sudah tahu, atau banyak masyarakat yang tidak tahu bahkan calon-calon yang dimunculkan itu, misalnya Mas Toto itu siapa, terus Pak Muhadi itu siapa, Mas Ponco itu siapa, dan sebagainya. Sekarang yang sudah diketahui kan Mas Ipin, bahwa beliau sejak bergandeng dengan Pak Emil, kemudian melanjutkan menjadi meneruskan ya, ini kan sudah mengetahui semua. Apalagi Nyun Sewu, Mas Ipin ini selaku ketua gugus tugas, sering ke pelosok-pelosok membawa bantuan-bantuan segala macam, ini kan juga
merupakan modal tersendiri untuk sebagai calon petahana. Sedangkan lawannya apa yang akan ditonjolkan? Sedangkan masyarakat tahu aja belum dan sebagainya. Maka game over itu saya pikir bisa saja terjadi di Trenggalek dan tidak menutup kemungkinan calon tunggal atau melawan bumbung kosong karena secara jurisprudensi itu sudah pernah terjadi di Makassar. Di sana calon petahana melawan bumbung tunggal ya, bumbung kosong ya, dan kalah. Dan konyolnya dimenangkan si bumbung kosong ini. Nah kalau memang mau dicoba di Trenggalek, kita coba aja nanti bagaimana melawan bumbung kosong. Menang Pak Ipin mau menang bumbung kosongnya. Ya, kita nggak apa-apa. Kalau itu proses politik yang harus dijalani, kita jalani saja. Itu. Kalau misalkan ya, ini kita misal ini. Iya, kita bicara misal. Iya, sekarang itu ya belum pasti, semuanya juga belum pasti. Kalau misalkan calon tunggal dan dimenangkan bumbung kosong, iya. 32 miliar itu sia-sia. Nah, kembali lagi kepada dana 32,8 miliar. Makanya secara iseng konco-konco sering guyon. Kalau hanya ingin lantik kembali Mas Ipin jadi bupati, mbok jangan 32,8. Tapi yang ngamuk-ngamuk yang ketua KPU ini. Kalau mereka sudah menyusun anggaran, sudah mendistribusikan siapa-siapa yang peralatan. Oke. Terima kasih Mas Ganip atas waktu dan kesempatannya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di Basa-Basi Coy channel kami. Teman-teman sekalian, tadi disebutkan oleh Mas Ganip bahwa yang pertama pilkada Trenggalek, mungkin tidak hanya Trenggalek ya, mungkin se-Indonesia betul ya, di 2020 ini memang kurang menarik. Kenapa begitu? Karena saat ini badai COVID-19 sedang melanda sehingga merusak hampir semua sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi kehidupan di masyarakat, termasuk adalah sendi-sendi perpolitikan kita. Yang kedua bahwa konstelasi politik saat ini memang sedang gak karuan juga, sekali lagi karena sendi-sendi politik itu tadi. Yang ketiga bahwa bila PDI bergabung dengan PKB, ya. bukan tidak mungkin sekali lagi. Game over. Yang nyebut Anda ya. Iya. Pilkada dikatakan Mas Ganip tadi adalah game over. Iya. Atau istilahnya tadi meminjam Mas Ganip melantik kedua Mas Ipin dengan biaya 32,8 miliar. Tapi semoga tidak begitu ya. Semoga tidak begitu. Semoga masyarakat Trenggalek mendapat suguhan pilkada dengan baik, mendapat pilihan-pilihan bupati atau wakil bupati yang baik yang dipilih oleh mereka yang bisa membawa masyarakat Trenggalek menuju ke arah yang lebih baik. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe untuk kami, juga lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, monggo Mas. Ya. Nah, suguhannya kopi sama teh. Nah, itu pun Mas. tanpa gula. Tidak sepahit kehidupan. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.